Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dr. Murianti MA di mata kuliah Komunikasi Politik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan tentang teori-teori komunikasi politik. Berbagai macam teori banyak digunakan dalam komunikasi politik ini dan memang tidak murni dari teori komunikasi saja, tapi banyak juga menggunakan teori dari ilmu sosiologi. Dalam sejarahnya, komunikasi politik itu istilahnya baru populer tahun 1960-an. Sebelumnya tahun 1920-an banyak studi-studi tentang propaganda terkait dengan propaganda Perang Dunia yang dikenalkan oleh Harold Laswell tahun 1927, perilaku pemilih oleh Lassalle tahun 1940, dan perubahan sikap dalam komunikasi oleh Karl Hofland tahun 1953. Teori pertama yang membahas tentang komunikasi politik adalah fenomenologi yang sangat terkenal dikemukakan oleh Alfred Schutz, di mana teori ini memiliki sumbangan besar dalam metode penelitian sosial, di mana responden atau informan itu sebagai subjek, bukan objek, di mana dalam fenomenologi melihat tindakan dan perilaku dan pemikiran manusia menyesuaikan dengan kondisi yang diteliti, subjektivitasnya lebih tinggi sesuai dengan kondisi geografisnya. Teori ini menghasilkan pemikiran pemaknaan tindakan, bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh manusia itu sangat unik dan bermakna. Teori fenomenologi sebenarnya hampir sama dengan teori Verstehen dari Weber. Yang kedua adalah interaksi simbolik. Tentu sudah sangat familiar teori ini ya, interaksi simbol, di mana manusia bertindak terhadap sesuatu, yaitu sebuah fenomena atau benda, atas dasar yang dimiliki oleh benda tersebut baginya. Sementara itu, makna dihasilkan oleh seseorang yang berinteraksi dengan orang lain. Makna itu tidak melekat di benda, tetapi tergantung pada seseorang yang terlibat dalam interaksi tersebut. Kehidupan masyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individu dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang merupakan proses interpretasi, yaitu proses belajar dan memahami simbol-simbol terhadap stimulus yang datang kepadanya. Media massa pada konteks ini menampilkan informasi berupa tulisan atau gambar yang menunjukkan simbol tertentu. Teori sosiologi yang banyak digunakan dalam komunikasi politik ini adalah dramaturgi. Tentu sangat familiar ya, Erving Goffman yang banyak membahas atau yang mencetuskan teori ini. Menurutnya, ketika manusia berinteraksi dengan orang lain, manusia tersebut akan mengelola kesan yang ia harapkan tentang dirinya di mata orang lain, sehingga manusia melakukan pertunjukan kepada orang lain. Manusia bermain di dua panggung, yaitu panggung belakang atau backstage, yang dimana panggung belakang itu merupakan senyatanya. Sementara di sisi yang lain ada panggung depan atau front stage, di situ adalah konstruksi sosial. Makna dan kesan seseorang kerap kali nampak dari tindakan nonverbalnya kan, dari simbol, kemudian gerak-gerik, dari mimik, dari isyarat dan sebagainya. Nah, beranjak ke teori berikutnya, itu dikenal dengan jarum hipodermik. Apa sih teori ini? Teori ini menjelaskan bahwa komponen komunikasi, yaitu komunikator, ada pesan, ada media, itu sangat berperan besar dalam komunikasi. Komunikasi disuntikkan kepada komunikan yang pasif, dikenal juga dengan teori peluru atau pull teori. Hofland tahun 1953 menjelaskan bahwa komponen jarum hipodermik itu ada dua, yaitu komunikator karena dia itu bersifat menyuntikkan kepada yang pasif. Komunikator ini harus kredibilitas, memiliki daya tarik, dan memiliki kekuasaan. Kemudian dalam menyuntikkan pesan itu ada pesan yang
harus bagus ya, pesannya itu terstruktur, gaya, dan memiliki motif yang bisa mempengaruhi orang lain. Teori selanjutnya adalah uses and gratification. Masyarakat secara aktif mencari media massa yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Fokus pada penggunaan use media untuk mendapatkan kepuasan atau gratifikasi. McQuill tahun 1992 mendorong penguatan atau penggunaan media disebabkan adanya oposisi terhadap pandangan deterministik media, dan yang kedua, keinginan lepas dari debat berkepanjangan tentang selera media. Katz tahun 1974 menjelaskan bahwa ada 3 objek penelitian yang banyak digunakan dalam teori use and gratification. Yang pertama, berusaha menjelaskan bagaimana individu menggunakan media massa untuk pemenuhan kebutuhan, mengungkap motif pokok penggunaan media oleh individu, dan untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari media. Oke, selanjutnya adalah teori agenda setting. Ini sangat familiar ya, dicetuskan oleh Maxwell E. McCombs and Donald Shaw tahun 1972. Media massa memberikan perhatian pada isu tertentu dan mengabaikan yang lainnya, sehingga peranan gatekeepers, dalam hal ini penyunting, redaktur, wartawan, dan pelaku industri media lainnya menjadi sangat penting. Topik yang mendapatkan perhatian dari media massa akan dianggap penting pada periode tertentu, yaitu pada saat isu itu dimuat atau topik itu dimuat, sehingga isu itu menjadi menarik pada masa itu. Agenda setting dilakukan dengan bentuk framing, yaitu menggunakan kata-kata atau headline yang sangat menarik, dan penonjolan isu dilakukan dengan penayangan suatu topik atau tema itu secara terus-menerus dalam waktu yang panjang ya, untuk satu tema tertentu. Sehingga bisa dikatakan bahwa media massa pada situasi ini bisa menjadi sebuah corong dari kepentingan tertentu terhadap topik tertentu, tergantung dari siapa yang memiliki kepentingan di balik topik yang ditayangkan. Nah, inilah agenda setting. Jadi media itu tidak terlepas dari politik dan agenda setting yang melatar belakanginya. Teori selanjutnya adalah kultivasi. Pada masa teori ini dicetuskan, media massa, terutama televisi, secara independen berkontribusi dalam membentuk konsepsi penontonnya dalam menilai realitas. Jadi ketergantungan massa itu sudah sangat tergantung pada televisi ya sebagai media massa pada waktu itu. Pecandu TV menilai bahwa kehidupan nyata sesuai dengan imajinasi TV. Jadi semakin banyak seseorang itu menonton TV, akan semakin percaya konstruksi realitas yang dibangun oleh TV. Jadi menilai bahwa dunia nyata adalah seperti dunia yang ada di TV. Sama halnya ketika sekarang media sosial muncul, apa yang dikonstruksi oleh media sosial itu menjadi realitas yang dibangun oleh seseorang yang dia itu sangat menjadi pecandu dari media sosial. Walaupun sebenarnya kenyataannya itu tidak sesuai dengan konstruksi yang dibangun oleh media sosial itu sendiri. Hal ini bisa dikatakan bahwa media sosial dan media massa merupakan bagian dari agen sosialisasi. Teori selanjutnya adalah empati dan homofili. Teori empati dikembangkan oleh David Caperlo dan Daniel Marner tahun 1960, dan teori homofili dikembangkan oleh Everett M. Roger and F. Schumacher. Asumsi yang dibangun oleh teori empati yaitu seorang komunikator dapat memproyeksikan diri dengan baik dalam sudut pandang khalayak sehingga komunikasi itu berhasil. Jika seorang komunikator tidak bisa menempatkan diri di depan khalayak, tentu komunikasinya tidak bisa berhasil. Artinya, seorang komunikator harus memiliki empati agar komunikasinya berjalan baik. Selanjutnya, kalau homofili adalah suasana dan kondisi kepribadian atas dasar kesamaan atau homofili. Dengan sikap empati dan homofili, komunikasi tentunya dapat berjalan lancar karena adanya empati dari komunikator, kemudian di lingkungan komunikannya ternyata memiliki kesamaan dengan komunikatornya,
sehingga komunikasi kan tentu sangat berjalan lancar. Prinsip teori homofili itu disampaikan oleh Danimo tahun 2011, jadi masih baru termasuk ya, di mana orang yang memiliki kesamaan dalam berbagai hal dapat berkomunikasi secara efektif dibandingkan dengan orang yang memiliki perbedaan dalam banyak hal. Komunikasi lebih efektif jika terjadi homofili antara komunikator dan komunikan. Homofili dan komunikasi saling memelihara karena semakin banyak komunikasi di antara mereka. Nah, itu kelebihan dari teori homofili. Jadi kayak seragam gitu kan. Kalau seragam berarti mudah komunikasi itu berjalan. Akan tetapi tentunya karena dia berbicara keseragaman, kelemahan teori ini adalah pembaruan itu berjalan dengan sangat lambat. Karena apa? Karena ide dan gagasan sulit diterima karena banyak ide-ide yang berbeda ya di dunia ini, yang tentu saja itu bagi homofili itu tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Nah, itu yang menjadi penghambat dari teori ini. Teori yang terakhir yang akan kita bahas adalah spiral keheningan. Spiral keheningan dikemukakan oleh Elizabeth Nolle dan Naumann tahun 2009, ya termasuk teori baru ya. Pihak yang berada pada posisi minoritas cenderung kurang tegas dalam mengemukakan pendapat dibandingkan dengan orang yang lebih mayoritas yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini menyebabkan orang yang minoritas menjadi terdiam diam dan lebih pasif. Nah, yang termasuk dengan kelompok minoritas ini adalah masyarakat miskin yang dia tentu saja mempraktekkan spiral keheningan ini. Spiral keheningan dibangun dari 4 unsur pokok: media massa, komunikasi antar pribadi, jalinan interaksi sosial, dan persepsi orang lain tentang persoalan yang dilontarkan. Pada posisi ini, opini publik merupakan salah satu sikap yang dikemukakan oleh seseorang jika dirinya tidak ingin terisolasi. Jadi orang-orang miskin itu memiliki saluran untuk mengatasi spiral keheningannya dengan mengungkapkan di opini publik itu kan. Nah, pada situasi ini media massa menyebarluaskan opini publik terhadap pendapat yang dominan sehingga spiral keheningan ini berlanjut. Nah, salah satu solusi untuk menghentikan spiral keheningan tentunya membangun opini publik dengan perspektif kelompok-kelompok yang marginal. Tentunya ini menjadi tugas dari jurnalisme anti mainstream ya, yang itu menjadi penyeimbang dari jurnalisme mainstream yang itu banyak agenda setting dan kepentingan pihak-pihak tertentu. Baik, terima kasih. Demikian untuk diskusi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.